Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Ngidar, ngobrol bareng pemilu dan demokrasi. Podcast yang dikelola oleh KPU Kepulauan Seribu ini nantinya akan membahas dan mengupas secara detail informasi seputar kepemiluan, baik secara general maupun spesifik tentang hal-hal yang terjadi di Kepulauan Seribu. Perkenalkan, saya Mia Resta yang akan memandu jalannya diskusi dan ngobrol-ngobrol pada podcast episode kali ini. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kepulauan Seribu ya. Baiklah, langsung aja kita perkenalkan narasumber pada sesi ngobrol-ngobrol di podcast episode kali ini. Telah hadir bersama kita di studio Bapak Muhammad Douglas Arthur Ondang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selamat datang Pak Douglas di podcast Ngidar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai aja siang hari ini ya Pak. Berhubung Pak Douglas ini terhitung sekretaris baru ya Pak di KPU Kepulauan Seribu. Boleh ceritain sedikit nggak sih Pak, sudah sejak kapan jadi sekretaris, terus bagaimana sih proses waktu itu jadi sekretaris di Kepulauan Seribu? Ya, baik. Makasih Mbak Mia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada teman-teman Tekmas KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah memfasilitasi kegiatan podcast ini sehingga podcast ini dapat berjalan di Kabupaten Kepulauan Seribu dan semoga menambah wawasan kita bersama. Ya, saya itu jadi sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Seribu sejak Oktober 2019 ya, 2019. Sebelumnya saya menjadi sekretaris melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI setelah melalui tahapan tes tertulis dan wawancara. Saya kebetulan terpilih menjadi sekretaris di Kabupaten Kepulauan Seribu. Baik, berarti sudah sejak Oktober 2019 ya, setelah tahapan pemilu selesai berarti ya Pak, waktu itu tahapan pemilu 2019 selesai. Nah, setelah menjabat di KPU Kepulauan Seribu nih, yang notabene berbeda ya dari KPU Provinsi sebelumnya, karena kan kalau KPU Provinsi itu membawahi 5 kabupaten kota di DKI Jakarta, sedangkan kalau KPU Kepulauan Seribu ini langsung berhubungan langsung dengan masyarakat nih. Nah, kira-kira gimana sih Pak perasaan Bapak nih setelah menjabat di KPU Kepulauan Seribu, karena kan ada hal-hal yang berbeda pastinya kan Pak? Ya, yang jelas adalah pada saat saya di KPU Provinsi sebelum saya menjabat jadi sekretaris di Kepulauan Seribu, jelas berbeda ya, artinya tanggung jawab juga semakin besar, pekerjaan juga semakin kompleks bagi saya. Karena memang sebelumnya saya kasubag teknis di KPU Provinsi, kemudian jadi sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, artinya saya tidak hanya mengurusi teknis, tapi juga subbagian lain yang ada di KPU Kepulauan Seribu. Berarti lebih menantang lah ya Pak, ya. Karena mungkin harus berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal pegawai nih Pak, pegawai yang ada di KPU Kepulauan Seribu sendiri, ada berapa subbagian kah, dan terus jumlah PNS-nya ada berapa kah, terus jumlah pegawai dan lain sebagainya itu ada berapa sih Pak? Ya, jadi kalau untuk struktur organisasi di KPU Kabupaten Kepulauan Seribu itu ada 4 subbagian yang terdiri dari subbagian hukum dan SDM, kemudian program dan data, kemudian Tekmas, teknis dan Hukmas, hubungan partisipasi masyarakat, dan keuangan umum dan logistik. Perlu diketahui bahwa memang sejak tanggal 1 Desember 2020 itu para kasubag itu dilantik menjadi jabatan fungsional. Artinya
mereka itu tidak lagi menjabat sebagai kepala subbagian, tapi gabung jabatan fungsional sesuai dengan latar belakang mereka dan apa yang mereka emban, tapi mereka diberi tugas tambahan berupa sebagai subkoordinator. Jadi contohnya adalah subkoordinator hukum dan SDM, subkoordinator program dan data, dan subkoordinator keuangan umum dan logistik gitu, Pak. Nah, untuk jumlah karyawan sendiri sampai saat ini jumlah karyawan PNS di KPU Kabupaten Kepulauan Seribu itu berjumlah 14 orang, terdiri dari 8 wanita dan 6 pria, sedang jumlah tenaga pendukungnya adalah 8 orang, di mana 2 orang perempuan dan 3 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Demikian, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya tadi yang udah Bapak sampaikan, berarti di KPU Kepulauan Seribu ini ada 22 pegawai ya? Yeah. 22 pegawai plus 5 komisioner, berarti total ada 27 pegawai lah ya di KPU Kepulauan Seribu. Nah, kalau misalnya boleh sedikit diulas nih Pak, hubungan antara sekretariat dan komisioner itu gimana sih Pak? Karena kan komisioner ini kan sifatnya ad hoc ya, hanya 5 tahun sekali. Dan mereka akan berganti terus. Nah, sedangkan kalau pegawai di sekretariat ini kan ibaratnya ya memang organik di sini, kalau nggak dimutasi ya mereka akan pindah. Nah, hubungannya tuh gimana sih Pak? Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa memang sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa KPU itu kan adalah salah satu penyelenggara pemilu. Nah, di KPU itu sendiri ada dua bagian nih. Ada satu adalah komisioner yang berjumlah 5 orang. Mereka itulah yang sebagai penyelenggara pemilu, sedangkan kita sekretariat itu yang menjalankan roda administrasi perkantoran dan menjalankan hasil pleno daripada mereka gitu loh. Nah, sejauh ini sih hubungannya dengan komisioner ya kita cukup baik, karena memang mereka adalah rekan kerja kita dan mereka kan di KPU itu ya hanya 5 tahun, sedangkan kalau kita kan di sini ya memang PNS kebetulan kan karyawan di sini, artinya ya memang kita lah yang menjalankan administrasi perkantoran. Berarti kalau yang dari Bapak sampaikan tadi, hubungan antara sekretariat dan komisioner ini di Kepulauan Seribu cukup harmonis ya Pak. Nah, tadi kita udah ngomong ini soal KPU Kepulauan Seribu secara lembaga sudah membicarakan tentang subbagiannya dan sudah dipindahkan menjadi subkoordinator ya Pak kalau di Jakarta sendiri, terus juga tenaga pendukung ada berapa, PNS ada berapa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal penyelenggara pemilu sebagai pribadinya nih, sebagai Pak Douglas sendiri, karena for your information, sebagai pengetahuan aja nih, Pak Douglas ini udah legend banget deh di KPU. Karena Pak Douglas ini udah menjadi pegawai KPU dan udah merintis karir di KPU tuh sejak 2004 dari jalur pegawai honorer ya Pak. Jadi kita bisa tahu nih dari jalur honorer, terus staf biasa dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya bisa jadi sekretaris, itu benar-benar perjalanan yang panjang banget sih. Nah, kalau misalnya boleh ceritain sedikit nggak sih Pak, suka duka Bapak nih semenjak tahun 2004 sampai sekarang 2021, apa aja sih Pak yang menurut Bapak perubahan yang paling Bapak rasakan selama jadi pegawai KPU? Iya, jadi memang kebetulan saya tuh di KPU itu sejak tahun 2004 ya, artinya dari komisioner, saat itu saya di Provinsi DKI, KPU Provinsi DKI, jadi mulai dari komisioner periode pertama hingga saat ini saya masih di KPU. Diawali dari tenaga honorer saya awalnya, kemudian tahun 2008 itu saya diangkat jadi PNS dan menduduki jabatan pertama kali itu di KPU Kota Jakarta Selatan. Kemudian saya kembali ke provinsi, baru kemudian saya ke Pulau Seribu. Ya jelas banyak duka-dukanya ya, dan kalau menurut saya sih saat ini KPU udah banyak perbaikan dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi administrasi pelaporan maupun
keuangannya udah lebih baik dibanding dengan pada saat saya pertama kali masuk. Itu Mbak Mia. Berarti memang perubahannya terasa sekali ya Pak. Iya. Nah kalau misalnya cerita sedikit nih Pak, dari 2004 sampai 2021 kan berarti sudah melewati beberapa pemilu ya. Iya. Nah menurut Bapak tuh pemilu yang paling seru tuh waktu itu tahun berapa ya Pak? Kalau menurut saya pribadi sih ya, ini kan pasti kan tiap orang kan beda-beda pendapatnya. Kalau saya sebagai yang kebetulan terlibat langsung di kepemiluan di DKI, menurut saya ya pemilu paling baik ya tahun 2014. Karena memang pada saat itu yang saya rasakan adalah regulasi juga sudah tersedia, artinya kita bisa membintek teman-teman kota ataupun teman-teman kota kemudian membintek PPK PPS itu sudah memiliki regulasi yang baku gitu loh sebenarnya. Jadi tingkat partisipasi juga pada saat itu memang cukup bisa dibilang cukup tinggi untuk saat itu ya. Ya dari sisi sekretariat maupun penyelenggara peserta juga cukup baik. Baik Pak, berarti dari sekian banyak pemilu nih, karena kan dari 2004 sampai terakhir cuma 2019, dari pemilu yang menurut Bapak paling berkesan dan administrasi terapi itu di 2014. Nah, Pak Douglas ini kan dulunya sebelum di KPU Kepulauan Seribu sempat lama menjadi kasubag teknis di KPU Provinsi DKI Jakarta nih. KPU Provinsi DKI Jakarta ini kan maksudnya sebagai KPU yang membawahi Pilgub di DKI Jakarta kan, maksudnya yang menjadi penyelenggara di Pilgub DKI Jakarta. Nah, seperti kita ketahui juga, pemilihan gubernur di DKI Jakarta tuh sejauh ini ramai banget ya, apalagi terakhir di 2017 kemarin yang ibaratnya disebut-sebut sebagai Pilgub rasa Pilpres kan. Nah, kalau misalnya boleh kepo sedikit nih Pak, karena waktu itu Bapak kan masih menjadi kasubag teknis dan humas ya, apalagi itu sebagai kasubag yang paling riuh lah pastinya kan. Nah, sehektik apa sih Pak waktu penyelenggaraan Pilgub 2017 di Provinsi DKI Jakarta? Ya, jadi memang Pilkada 2017 itu banyak yang mengatakan bahwa Pilkada rasa Pilpres ya. Banyak faktor yang menyebabkan itu karena memang para kandidat pada saat itu memang cukup banyak dikenal masyarakat secara luas, kemudian peran media sosial maupun media elektronik juga berpengaruh. Mereka berkampanye lewat segala macam lini, ditambah juga memang kesadaran masyarakat akan pemilu cukup tinggi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan saat itu tingkat partisipasi di Provinsi DKI Jakarta untuk Pilkada 2017 itu cukup tinggi. Ya, tapi juga dapat saya sampaikan bahwa memang kerja keras teman-teman KPU di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat disepelekan karena memang kondisi saat itu sangat kompleks ya Mbak Mia ya. Jadi ya alhamdulillah akhirnya Pilkada 2017 dapat terlaksana dengan sukses. Baik, berarti kalau misalnya kita lihat dari 2017 memang sangat meriah ya waktu itu, karena kita ketahui bersama selain memang kandidat yang punya popularitas yang cukup tinggi waktu itu, media sosial tahun 2017 itu juga baru ibaratnya sebagai awal-awal permulaan lah untuk para kandidat ini berkampanye lewat media sosial. Jadi semakin besarlah gaung pemilihan di 2017 waktu itu ya Pak. Nah, kalau kita tarik sekarang nih ke masa kini nih, dari ini kita udah ngebahas masa lalu terus ya. Kalau kita ngebahas masa kini nih, yang ibaratnya kita akan hadapi di kedepannya, kita kan akan mengadakan persiapan untuk pemilu di 2024 ya, dimana pemilu 2024 ini punya regulasi yang cukup berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, dari pemilihan juga sebelumnya, karena pemilu 2024 ini nantinya akan melaksanakan pemilu yang diantaranya pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD dan DPRD kota, ditambah dan DPD juga, ditambah nantinya dalam tahun yang sama kita akan melakukan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati ataupun wali kota. Nah, kalau misalnya dari KPU sendiri nih Pak, persiapannya tuh sudah sejauh apa sih Pak sebenarnya dari KPU itu sendiri untuk
menyongsong pemilu serentak 2024? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa memang pada tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian dilanjutkan untuk pemilihan gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan kesiapan kita, hingga saat ini kita masih menunggu apakah persiapan dari pemilu tersebut 25 bulan atau 20 bulan. Tapi apapun itu, nantinya tahapan dari KPU RI yang pertama kali itu adalah verifikasi partai politik, dan itu juga kurang lebih nanti di pulau ya mungkin setelah sebulan atau 2 bulan setelah di KPU RI mungkin ya, karena kan memang berjenjang dari KPU RI, kemudian baru nanti kita verifikasi kantor, KSB, ketua sekretaris bendahara maupun keanggotaan dari partai tersebut yang akan kita verifikasi. Tapi apapun itu, yang saya harapkan adalah selaku saya kepala sekretariat, tentunya saya ingin membenahi seluruh kesekretariatan di KPU Pulau untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Baik, berarti kalau dari sisi sekretariat sendiri udah siap lah ya Pak, siap tempur nih untuk menghadapi pemilu serentak 2024 ya Pak, kalau dari sekretariat sendiri. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol podcast Ngidar pada episode kali ini, boleh dong Pak kasih sedikit pesan untuk teman-teman di KPU Kepulauan Seribu dalam hal mungkin kepegawaiannya, dalam hal apalagi sekarang kita lagi sistemnya WFH yang mungkin ritme kerja yang on off karena kan sudah terbiasa di rumah dan sebagainya. Terus untuk akhirnya kita get back lagi, kita kembali lagi semangat untuk menghadapi 2024. Kira-kira silakan disampaikan pesannya Pak. Ya, jadi saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu pertama untuk tetap menjaga kesehatan, karena memang tahapan sudah di depan mata. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik, selalu mematuhi regulasi yang ada sehingga kita semua dapat menyukseskan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 nanti melalui semua tahapan pemilu dan pemilihan dengan baik, benar, sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi atau adanya gugatan hukum di kemudian hari. Itu sih sebabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Douglas, udah nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrol udah 5 hari kayaknya di sini kita Pak. Saking serunya ngobrol-ngobrol di podcast episode kali ini. Berarti kita sudahi aja ya Pak ngobrol-ngobrol di podcast Ngidar episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Douglas karena sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol di podcast Ngidar episode kali ini. Makasih banyak juga untuk penonton yang masih setia nontonin sampai terakhir dan sampai ketemu di podcast Ngidar episode selanjutnya. Mungkin buat teman-teman teman pemilih lainnya yang mau menyampaikan kritik, saran, atau mungkin ide-ide konten atau ide-ide tema yang mau dibahas nih di podcast Ngidar itu apa aja, boleh di komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sebelum saya tutup podcast episode kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Ke toko elektronik beli blender, jangan lupa beli pepaya. Penonton podcast Ngidar, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, dari saya itu aja sebagai host podcast pada episode kali ini. Saya Mia Resta pamit, salam KPU melayani.